Ya, sampai 100 juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Waalaikumsalam. Ya, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu. Semoga Pak Ahmad Mujahid. Subhanahu wa ta'ala. Baik, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku yang hebat-hebat, guru-guru yang hebat, pendidik-pendidik yang hebat. Sebelum kita mempresentasikan tentang dasar-dasar pendidikan, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan menjadikan kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk peserta didik kita semua, dan bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Baik, silakan Pak Rifki untuk memimpin doa agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Rifki silakan. Baik, terima kasih kepada instruktur yang telah mempercayakan kepada saya untuk membaca doa. Marilah kawan-kawan, kita mulai acara ini dengan sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan ini Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada instruktur kita, Ustaz Saiful. Terima kasih Pak Rifki yang sudah membacakan doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking terlebih dahulu biar kegiatan pada saat ini menjadi kegiatan yang benar-benar bermanfaat. Ya, silakan Bu Zaitun untuk memimpin ice breaking. Kalau tidak, maka silakan yang lain. Kalaupun tidak, nanti akan saya pimpin. Bismillah. Kedengaran suaraku? Ya, silakan. Sudah dengar suaraku? Kedengaran Ibu, silakan. Jelas banget Ibu, silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk beri sedikit rileks biar kita tidak tegang. Begini ya mungkin. Kalau saya bilang siapa kita, ya teman-teman bilang guru penggerak. Oke? Saya sebut sampai 3 kali. Contohnya, saya kasih contoh dulu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Selalu terdepan satu untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Jadi kalau saya sebut siapa kita semua sebut guru penggerak. Boleh Pak? Ya, silakan. Silakan Bu. Pak Rifki, Pak Saiful Bahri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Gitu ya Pak ya? Ya. Ya. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Sampai 3 kali ya, 3 kali. Oke. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Siapa kita? Guru penggerak. Kita. Saya lihat mukanya Pak Ahmad Mujahid lucu. Ya. Bisa kita ulang Pak, diulang Pak. Ya kan ini masih geladi kotor. Saya lihat Pak Ahmad Mujahid langsung lucu. Silakan kepada instruktur untuk melanjutkan. Baik. Terima kasih Bu Zaid. Ya. Tunggu. Materi baik-baik. Ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan ya. Karena melihat waktu hanya kurang lebih 10 menit lagi akan saya jelaskan atau presentasikan, mohon disimak dengan baik. Kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
dasar-dasar pendidikan, ya, ini sangat-sangat penting harus kita pahami, harus kita benar-benar bisa memahaminya dengan baik, sehingga nanti ke depannya kita akan menjadi tempatnya akan kembali kepada peserta didik kita. Jadi dasar-dasar pendidikan yang pertama, arti dan maksud pendidikan. Ya, arti dan maksud pendidikan. Kalau kita lihat, ya, kata pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Ketahuilah pembaca yang terhormat, teman-teman semuanya, guru-guru hebat, bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Inilah arti dan maksud pendidikan. Jadi, ya, pendidikan ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita pahami, sehingga dengan kita mengerti arti dan maksud pendidikan, ya, kita nantinya ke depannya akan membawa pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Walaupun bermacam-macam maksud, tujuan, cara bentuk, syarat-syarat, dan alat-alat, ya, dalam soal pendidikan yang berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam itu memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang sama. Jadi menurut pengertian umum, berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan itu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Baik, kita ke poin kedua. Yang kedua adalah hanya tuntunan dalam hidup. Jadi perlu diingat, pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup. Artinya apa? Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Jadi tumbuhnya seseorang anak peserta didik itu sebenarnya di luar kecakapan atau kehendak kita. Sehebat apapun kita, tentunya itu akan berpengaruh, ya, untuk peserta didik, dan pengaruh tersebut ternyata, ya, juga berpengaruh dengan kita. Jadi anak-anak itu sebagai makhluk manusia, ya, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yang harus digarisbawahi, ya, bahwa peserta didik atau seseorang anak itu, ya, hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, bahwa kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada di dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak itu. Karena kekuasaan kodrat kita kaum pendidik hanya dapat menuntun, ya, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, ya, hidup dan tumbuhnya itu. Jadi sebenarnya kita hanya, ya, menuntun mereka agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, kita percepat saja karena waktunya. Poin yang ketiga adalah, perlukah tuntunan pendidikan? Ya, ini ada pertanyaan, ya, di poin ketiga ini, perlukah tuntunan pendidikan? Tuntunan itu, ya, dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Jadi ketika seseorang peserta didik atau anak kita tuntun, kita didik, maka didikan kita, tuntunan kita itu dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Maka hendaklah kita sebagai pendidik memberikan tuntunan, ya, yang terbaik, tuntunan yang mendatangkan akhlakul karimah, sehingga peserta didik menjadi akhlaknya baik. Itu, ya, dasar-dasar pendidikan yang poin ketiga. Lalu selanjutnya adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya
sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Ada beberapa aliran. Ini dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Jadi seseorang anak itu mempunyai dasar jiwa. Ya. Keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar. Di luar dari diri anak. Jadi nanti siapa yang akan mempengaruhi? Tentunya dari luar. Ya, kalau kita sebagai pendidik maka kita akan mempengaruhi anak sehingga anak tersebut akan menjadi anak yang baik akhlaknya, cerdas dan lain sebagainya. Dan poin yang selanjutnya adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Ini dasar-dasar pendidikan ya. Yang kelima adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah menurut konvergensi atau konvergensi teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua. Pertama dinamakan intelligible, yakni berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan atau pikiran atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua dinamakan bagian yang biologis, ya ini bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios, ya manusia bios dengan hidup ya, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi dalam hidup selama hidup. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Kalau istilah dalam agama Islam namanya mujahadah an-nafs, ya kontrol diri. Ya, kontrol diri ini sangat-sangat penting. Ya, janganlah pendidik itu berputus asa karena menganggap tabiat ya tadi yang biologis hidup perasaan itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Oleh karena itu menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud ya pendidikan dan tujuan pendidikan dan maksud. Kemudian adab itu berarti dapat menguasai diri, demikian menurut pengajaran adat atau etika. Jadi maksudnya adalah penting sekali seorang pendidik itu menguasai diri, mengontrol diri, dan nantinya peserta didik kita pun akan mampu mengontrol dirinya. Ini penting sekali sehingga akhirnya apa? Akhirnya adalah mencerminkan adab atau akhlak yang baik sesuai dengan etika atau pengajaran adat atau istilahnya akhlakul karimah. Ini hal penting sehingga nantinya ketika seseorang sudah mampu menguasai dirinya, dia tidak akan melakukan kejahatan dan melakukan hal-hal yang tentunya dilarang oleh agama. Yang ketujuh, ya jenis-jenis budi pekerti. Ini sangat penting harus kita pahami sehingga nantinya kita akan berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Ini bicara budi pekerti, maka seseorang itu dapat mewujudkan sifat kebatinan seseorang dengan pasti dan tetap. Seseorang yang akhlaknya baik, dia akan baik. Tes. Kita lanjut ya. Profesor Sprenger membagi budi pekerti menjadi 6. Ya, menjadi 6. Yang pertama kekuasaan, kedua agama, ketiga keindahan, keempat keagungan, kegunaan atau faidah, yang kelima pengetahuan atau kenyataan, yang keenam adalah menolong, mendermakan atau mengabdi. Seseorang yang kalau menurut profesor ini kita laksanakan, maka insya Allah dia akan menjadi religius, kemudian selalu melakukan yang bermanfaat, ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, kebagusan seorang muslim sebagiannya adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah sehingga dia melakukan sesuatu yang terus berfaedah. Kemudian ketika seseorang selalu menolong, mendermakan, ini adalah akhlak yang baik. Inilah dasar-dasar pendidikan. Yang terakhir, naluri pendidikan. Naluri pendidikan adalah keinginan dan kecakapan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya agar selamat dan bahagia. Jadi seseorang pendidik, ya baik pendidik di sekolahan atau di rumah orang tuanya, itu biasanya berdasarkan kebiasaan. Tetapi kebiasaan yang baiklah yang akan menyebabkan pendidikan tersebut menjadi pendidikan yang terbaik. Maka penting menjadi seorang pendidik yang baik sehingga apa? Sehingga menjadikan anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang baik secara akhlak. Terima kasih. Mulai yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau cukup, kalau cukup kita akhiri. Baik,
Karena tidak ada pertanyaan, maka Baik, presentasi kawan-kawan tentang- silakan, ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan saja. Itu penget- tampilkan kembali layarnya. Halo? Pak Yang Rifki, dipresentasikan tadi, ya, tampilkan kembali. Lagi ke atas. Yang poin 9. Poin ke-9. Ya. Poin ke-9, terima kasih, Bu. Poin ke-8 terakhir, Bu. Ya, yang ketujuh. Oh, ke-7. Ya. Ini di sini. Dari tujuh jenis-jenis budi pekerti. Kekuasaan. Yang saya ingin tanyakan, kenapa kekuasaan lebih di atas dulu, baru agama? ya, terima kasih pertanyaannya. Terus Ini untuk ini Pak Rifki sedikit ini ini yang ketiganya. Itu yang saya tanyakan, Pak. Kenapa itu kan sebenarnya dari semua dari sejak lahir saya sampai sekarang pasti agama itu di atas. Tapi kalau ini kalau menurut Profesor Springer ini, kenapa kekuasaan di atas baru agama? Ya, sudah Bu? Iya, mungkin itu saja dulu untuk sementara. Karena ini waktu ya, cukup Ya. pertanyaannya hanya itu. Saya akan coba menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan mudah-mudahan pertanyaan ini menjadikan pengetahuan kita bersama. Iya. Tentu saya sepakat dengan pendapat Bu Zaitun terkait dengan agama. Sebagaimana kalau kita bicara bangsa Indonesia juga, bangsa Indonesia itu memiliki ya, dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila itu urutan yang pertama tentunya ketuhanan yang Maha Esa, ini menunjukkan seseorang yang agamis atau religius. Lalu kemudian Profesor Springer ini dari mana, bagaimana backgroundnya dan sebagainya. Tentunya ini menurut profesor ya, menurut profesor. Kalau secara agama ya, secara Islam maksudnya tentunya kita memposisikan ya urutan yang pertama tentunya agama. Ini kalau ini menurut profesor tentunya dia mempunyai penelitian dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sepakat dengan pendapat profesor tentunya itu tidak masalah karena kita mempunyai prinsip juga dalam beragama. Jadi agama tetap kita urutkan nomor 1 kalau ini berdasarkan atau menurut profesor yang kita menjadikan sumber. Tentunya ya kekuasaan ya tinggal kita balik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi intinya secara umum kita memahami bahwa atau kita ambil manfaat dari pendapat profesor bahwa ternyata di dalamnya itu ada budi pekerti itu yang sangat-sangat kita idam-idamkan adalah secara agama. Maka tentunya ada benarnya juga pendapat Profesor Springer, tetapi kalau untuk urutannya boleh kita tolak atau boleh kita tidak mengikuti urutan yang dipendapati oleh Profesor Springer. Baik, itu saja jawabannya. Terima kasih karena waktunya sudah habis, ya sudah lumayan lama juga dan akan bergiliran dengan yang lain. Maka saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, untuk guru-guru hebat yang sudah mau mendengarkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang berguna untuk diri kita dan tentunya untuk anak-anak kita dan tentunya untuk bangsa Indonesia. Baik, maka saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK unggul. Bisa semuanya? Ayo 1 2 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK unggul. Bagus, Pak Rifki. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifki, Terima kasih rekamannya pada tadi. instruktur yang terbakar materi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Demikian kajian kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya mana ya?
Dulu. Mari Bi, saya nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyibatan mubarakatan fi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyibatan mubarakatan fi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas yang mungkin pembahasan ini ya baru buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bagi rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kali ini ya, alangkah indahnya dan alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa yang akan langsung disampaikan oleh Pak Kiai kita, Kiai Haji Ustadz Al-Mukarram Syaiful Bakri. Kepada beliau, falyafadhal masyhura. Terima kasih Pak Yusuf untuk memberikan waktunya. Ya, sudah mendoakan mudah-mudahan Pak Kiai ya. Mari teman-teman kita berdoa, semoga doa Allah kabulkan. Ya Allah, jadi dapat ilmu yang iman. Rabbana atina Ya, jazakallah dan kasihan kepada Ustadz yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan harapan dan keinginan kita semuanya Allah SWT mengabulkan semuanya dan diberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan-urusannya. Baik, kali ini kita akan membahas materi ya tentang asesmen ya. Kita akan buka dulu. Ya. Ya, baik. Apakah bisa kelihatan semuanya? Bisa terlihat semuanya? Sebelum saya lanjutkan Belum kembali. ada Pak, belum ada. Belum ada ya. Tunggu sebentar, mungkin internet Belum ada. Nah, sudah. Sudah ya. Sudah. Baik. Sudah. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang asesmen dan hasil pembelajaran ya. Mungkin kita sudah memahami apa itu asesmen dan sebagainya ya. Coba kita akan bahas ya. Asesmen dan hasil belajar itu adalah hasil pembelajaran bagian yang integral dari keseluruhan proses pembelajaran ya. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu akan kita evaluasi dengan salah satunya adalah dengan membuat asesmen ya. Sebentar ya, ini agak loading di saya ya. Ya maaf, tunggu sebentar ya. Nah, jadi asesmen bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik saja selama ini. Sering sekali asesmen itu cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik saja ya. Sehingga asesmen ini diposisikan seolah-olah sebagian kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Padahal tidak. Padahal asesmen pembelajaran adalah merupakan bagian ya yang integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Sehingga kegiatan asesmen ini dilakukan oleh pengajar selama rentang waktu yang berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan asesmen dan hasil belajar ini. Nah, sekarang kita kita bahas ya. Nah, mengapa proses asesmen itu sangat penting? Nah, sengaja saya membuat pertanyaan-pertanyaan ini biar sedikit kita memahami gitu ya. Nah, sekarang mengapa asesmen ini sangat penting? Ini ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Minimumnya ada 4 ya. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran. Jadi asesmen ini dilakukan pertama adalah untuk mengetahui
mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran, ya, yang selama ini dan yang setelah proses pembelajaran itu berlangsung, ya. Nah, oleh karena itu, maka ASESMEN ini perlu kita lakukan, ya. Nah, lalu yang kedua adalah sebagai umpan balik, ya, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mengajar, maka ini adalah ASESMEN ini adalah sebagai umpan balik, ya. Mengetahui kelemahan anak itu dari mana, ya, lalu kelebihannya itu dari mana. Nah, kita akan mengetahui itu semua itu kalau ada ASESMEN yang kita lakukan pada peserta didik tersebut, ya. Yang kedua adalah memantau kemajuan dan diagnosis kesulitan belajar yang dialami. Maksudnya di sini adalah memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, ya, sehingga dapat dilakukan, ya, pengayaan atau remedial. Nah, dari semua ini kita akan mengetahui, ya, kalau ada anak yang lebih bagus hasilnya, maka akan diberikan pengayaan. Tapi kalau hasilnya mungkin kurang daripada capaian minimal, ya, maka diberikan namanya itu remedial, ya. Lalu mengapa proses asesmen itu perlu dilaksanakan juga? Yang keempat adalah sebagai umpan balik bagi guru. Apa maksudnya? Yaitu dalam guru bisa menjadi evaluasi buat gurunya. Apakah guru itu mampu, ya, mampu dalam memperbaiki metodenya, gitu ya, pendekatannya, terus kegiatan dan sumber yang digunakan. Jadi sebagai umpan balik gitu, ya. Jadi selama ini yang kita suka menyalahkan kepada siswa, ya, kenapa siswa itu nggak bisa begini gitu, susah banget mengerti dan sebagainya. Justru kita berintrospeksi diri gitu, ya, dengan seperti ini gitu. Mengapa sampai yang kita ajarkan itu nggak sampai ke siswanya gitu? Maka disitulah kita akan memperbaiki tentang bagaimana metode, bagaimana pendekatan, kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah 5 prinsip asesmen, ya. Nah, ini harus kita mengetahuinya, ya. Ada 5 prinsip tentang asesmen ini. Ya. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi ya pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, jadi ini adalah sebagai memfasilitasi guru, ya, pembelajaran, ya. Jadi asesmen ini pertama untuk informasi, ya. Pertama informasi buat gurunya, ya. Yang kedua buat informasi buat peserta didiknya. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah buat orang tua biar mengetahui, gitu ya. Nah, yang kedua adalah asesmen ini perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan, ya. Jadi kita membuat asesmen ini, ya. Yang pertama adalah sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita, ya. Karena banyak sekali ketika kita membuat soal itu adalah suka menyimpang daripada tujuan pembelajaran kita, gitu, ya. Contoh, kalau di dalam tujuan pembelajaran, contohnya tentang iman kepada malaikat, gitu, ya. Lalu tiba-tiba kita membuat soal tentang iman kepada hari kiamat, gitu. Ini tidak nyambung. Nah, oleh karena itu salah satu pedoman membuat asesmen itu adalah bagaimana kita melihat daripada indikator-indikator tujuan pembelajaran tersebut. Nah, disitulah kita akan turunkan, nah, untuk membuat asesmen tersebut. Nah, yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, ya. Nah, ini memberikan informasi yang kaya bagi guru, gitu, ya. Jadi peserta didik dan orang tua mengetahui kemajuan dan pencapaian pembelajarannya serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, jadi asesmen itu perlu secara adil, gitu. Kadang-kadang kita suka menilai anak itu, ya, karena mungkin terutama di kelas besar, gitu ya, kita bingung memberikan nilai dan sebagainya. Kadang-kadang kita melihat jidat anaknya aja udah kelihatan nilainya, gitu ya. Kamu berapa nilai? Tinggal lihat jidatnya. Nah, udah kelihatan, udah termaktub gitu tulis di jidat. Nah, tidak seperti itu. Nah, harus adil dan sebagainya, ya. Nah, valid juga, ya. Itu valid dan dapat dipercaya. Nah, yang keempat juga asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, ya. Bentuk tugas, perlu instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang targetkan. Ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan, ya. Nah, jadi karena asesmen itu ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Nah, jadi kita sesuaikan, ya. Kalau mungkin sikap itu agak sulit untuk dengan angka, ya, maka kita rancang dengan deskripsi, ya. Ya, apa itu baik sekali, ya, cukup dan kurang sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah
asesmen ini adalah merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya ini akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan data yang digunakan untuk menjamin dan peningkatan mutu pembelajaran. Ya, jadi, nah ini ada sebagai laporan ya, laporan tentang kemajuan pembelajaran peserta didik ya tadi ya untuk orang tua dan sebagai data untuk bagaimana kita memperbaiki atau mereview kembali ya tentang agar terjamin ya untuk menjamin tentang peningkatan mutu pendidikan ini. Selanjutnya ya, lalu keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, sekarang dikaitkan. Nah, di sini saya simpulkan ada 5 ya. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Ya, jadi yang pertama ada dirancang dengan tingkat pencapaian gitu. Ya, jangan sampai asesmen ini dirancang digeneralkan semua gitu. Ya, tinggal di tingkatannya saja. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada namanya fase A, B, C, D, E sampai F kan. Nah, itu adalah, nah di situ kita membuat asesmen itu tergantung tingkatannya gitu. Jangan sampai untuk fase A atau fase B gitu ya, dengan membuat asesmen contohnya adalah jelaskan gitu atau bagaimana pendapat Anda gitu. Itu sangat sulit ya, sangat berat gitu. Kenapa? Karena usia seperti itu belum mampu untuk mengeluarkan ide dan sebagainya. Jadi itu ya. Yang selanjutnya yang kedua adalah pembelajaran dirancang ya dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, ini maksudnya adalah ya pembelajaran ini adalah salah satu prinsip bahwasanya kita harus terus belajar ya. Belajar sepanjang hayat dari mulai, kalau dalam Islam itu kan dari minal mahdi ilal hadi kan, dari mulai dilahirkan sampai dengan kita meninggal. Lalu yang ketiga adalah kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara keberlanjutan dan holistik. Nah, ini adalah maksudnya adalah bahwasanya kegiatan asesmen ini adalah salah satu untuk mendukung tentang bagaimana kognitif dia, sejauh mana kognitif dia, sebagai pengetahuan dia, sejauh mana karakter ya peserta didik itu lebih baik lagi ya. Ini dilakukan secara berkelanjutan dan holistik ya. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran yang relevan. Ya, maksudnya apa? Yaitu pembelajaran yang dirancang ya sesuai dengan konteks kehidupan ya. Harus relevan gitu, harus sesuai dengan konteks kehidupan. Ya, lalu menghargai tentang kebudayaan peserta didik itu sendiri atau melibatkan orang tua, komunitas dan sebagainya ya. Jadi harus sesuai dengan konteks kehidupannya kalau kajian Dewa Utara mengatakan ada namanya faktor zaman ya, ada dan faktor alam gitu ya. Faktor alam ya tergantung dia, kalau dia belajarnya mungkin di orangnya di pedesaan atau di pegunungan, maka ajarkanlah yang berkaitan dengan keterampilan yang berhubungan dengan lingkungan mereka gitu. Tapi kalau di perkotaan ya juga sama, harus sesuaikan dengan lingkungan dan perkotaan. Kalau di perkotaan kita ajarkan tentang pertanian atau tentang perkebunan ya mungkin sangat berat gitu, sangat sulit gitu. Kenapa? Karena mungkin media dan alatnya pun tidak ada gitu ya. Sama halnya kalau di pedesaan, kalau kita menjelaskan tentang bagaimana tentang perkantoran gitu ya, tentang administrasi sebagainya ya, itu tidak nyambung juga gitu. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan ya. Jadi ini jelas ya. Jadi pembelajaran itu harus berorientasi pada masa depan ya. Nah, terkadang kita suka namanya terlena dengan masa lalu. Nah, harusnya kita melihat ke masa depan karena teknologi dan informasi ini sangat berkembang terus ya. Dan ini ada sedikit gambaran ya. Ini adalah ini ya, tahapan pelaksanaan asesmen ini ya. Yang pertama, kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka ini ya, pertama adalah menetapkan CP ya, capaian penilaian dan alur pembelajaran. Lalu membuatlah
sebenarnya nggak kelihatan ini. Ya. Ya. Lalu asesmen untuk mengetahui posisi murid dan awal dan akhir. Maksudnya adalah bahwasanya kita harus mengetahui dulu diagnostik ya. Kalau sini mungkin diagnostik artinya kita mengetahui pengetahuan awal siswanya dulu ya. Dan ini bisa kita baca ya. Yang pada ujungnya adalah nanti akan kembali lagi kepada CP dan alur pembelajaran ya. Nah, itu saja mungkin sedikit saya bisa sampaikan mengenai tentang asesmen ini. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit gambaran buat kita semuanya. Bahwasanya asesmen ini sangat penting kita laksanakan dalam pembelajaran ini ya. Karena kenapa sangat penting? Saya sampaikan ya. Bahwasanya asesmen ini adalah merupakan hasil daripada proses pembelajaran kita selama ini. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, pasti banyak salahnya ya. Dan pada rekan-rekan silakan mungkin bisa dikritisi kita bersama-sama ya. Saya kasih satu pertanyaan saja ya. Ya, silakan. Halo? Ya, Pak. Ya, halo. Ya, silakan. Ya. Apakah terlalu cepat saya berbicaranya? Ya, malum ya, saya suruh mantan kenek jadi cepat. Lumayan. Bingung ya. Baik, silakan, mungkin ada yang nggak ditanyakan. Bukan ada yang ditanyakan, saya nanya ada yang nggak ditanyakan. Ya, silakan Ustaz, Syekh. Ya, Syekh. Pak Instruktur udah nikah belum? Alhamdulillah. Anda udah punya 3 istri. 3 istri lagi, 3 anak ya. Masya. Alhamdulillah. Ya, anak saya 3 tapi anak pertama semua ya. Anak pertama semua bagaimana ya? Berarti dari 3 anak istri. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Sini Zaitun ya. tidak ada yang saya mau tanyakan. Silakan. Cuman yang saya mau bilang, Bapak hebat. Itu saja. Saya masih banyak kekurangannya Bu. Ini juga saya merangkum tadi dadakan. Keren Bu, Pak, ya. keren Pak, keren. Keren. Iya. Sangat dadakan sekali. Ya, kalau alhamdulillah saya belum sempat merangkum Pak, soalnya bolak-balik rumah capek Pak. Jadi butuh istirahat. Ya, Ya. Saya masih belajar dengan jujur Pak, saya masih belajar dengan kita semua. Ya, sama saya juga Bu, ya. Iya. Kita belajar berjamaah Bu ya. Berjamaah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah Pak, hasilnya bagus dan saya bersyukur bisa bertemu dengan Anda sekalian. Orang-orang hebat. Semoga kita diberkahi ya, hidup kita. Amin. Jazakallah ya, Amin. ya Ustazah Zaitun ya. Ya. Abdul Aziz. Subhanallah namanya ya. Bisa mengecoh Pak ya, bisa mengecoh keadaan namanya. Ya. Karena kemarin saya menyebutnya Bapak ya, ternyata Bapak. Ibu. Ya, silakan Pak Saiful. Iya, kayaknya saya pengen dijelaskan kembali terkait dengan Siap. asesmen ini apa sih sebenarnya dan fungsinya Baik. ini apa juga karena masih belum paham sepertinya saya. Terima kasih Pak. Ya, asesmen itu kalau bahasa bebasnya itu penilaian, ya. Jadi penilaian, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, yang namanya penilaian itu pasti harus ada, ya. Karena salah satu fungsi asesmen penilaian ini adalah salah satunya adalah sebagai refleksi, ya, sebagai introspeksi atau sebagai muhasabah kalau bahasa itunya, ya. Sejauh mana, ya, baik buat siswa ataupun buat guru gitu. Kalau buat siswa, ya, kita akan mengetahui tentang kemampuan siswa tersebut, ya. Ya, kalau buat guru, ya, kita akan mengetahui keberhasilan kita dalam hal mendidik siswa itu, ya. Karena keberhasilan kita itu, ya, itu ya bukan dilihat dari hasil siswanya baik semua, tidak, ya, atau ya jelek semua, tidak juga, ya. Kalau ada hasil siswa jelek semua, ya, yang patut disalahkan itu adalah gurunya, ya. Kenapa? Berarti artinya dia kurang bisa menguasai atau kurang bisa untuk mentransfer ya pengetahuannya pada siswanya gitu. Atau nilainya bagus semua gitu, ya. 100 semuanya. Itu juga salah gitu. Berarti apa yang disampaikan oleh guru berarti sangat mudah bagi siswa untuk memahaminya, ya. Tetapi keberhasilan guru itu adalah
ketika kita melihat variasi hasil daripada siswa tersebut gitu ya. Ya kalau menurut Profesor saya hilap namanya ya, itu sekitar 70% siswa bisa menguasai atau 60% bisa menguasai gitu ya. Lalu 30%-nya anak belum menguasai, itu salah satu keberhasilan dalam mengajar gitu. Bukan daripada lihat nilainya bagus semua guru berhasil, menurut saya belum tentu ya. Berarti apa yang diajarkan berarti mudah buat muridnya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan buat kita semuanya ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam bentar lagi mau imsak ya. Ya, berarti kita sudahi dulu pertemuan kali ini ya. Ya, kita Sahur. Ya, bentar lagi mau sahur ya, mau imsak ya. Nah, maka kita akhiri pertemuan ini. Ya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.